Pemirsa, arus balik libur Nataru masih berlangsung di berbagai daerah, baik dari kota yang menjadi favorit liburan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Gali Wisma dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan juga rekan Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kita terlebih dahulu ke rekan Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat pagi Gali, bagaimana situasi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta pagi hari ini? Apakah masih ramai kepadatan penumpang yang akan berangkat maupun kedatangan di Stasiun Tugu? Ya baik, terima kasih Yasmin. Ya pemirsa, pagi ini saya melaporkan balik dari Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana setelah pasca perayaan malam tahun baru kemarin Yogyakarta mulai kembali ke daerah masing-masing, di mana puncak arus balik di Stasiun Yogyakarta ini sudah terjadi atau tanggal 29 Desember 2008 kemarin dengan data penumpang naik adalah 31.000 dan penumpang turun 26.000. Kemudian juga informasi yang dapat dari KAI Daob 6 Jakarta bahwa juga sempat terjadi kenaikan lagi pada tanggal 1 Januari 2025 dengan data penumpang naik berjumlah 24.000 dan penumpang turun 16.000. Terkait momen libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI Daob 6 juga menjalankan 22 kereta api jarak jauh dan 12 kereta api tambahan. Dan perlu saya informasikan juga bahwasanya di kota di Jakarta ini, di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, informasi yang dapat dari Kota Jogja, jumlah wisatawan masuk ke Jakarta adalah sekitar jumlah 1,5 juta wisatawan. Terima kasih rekan Gali. Selanjutnya kita akan menuju ke Amrina Rida yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat pagi Amrina, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Apakah masih terpantau ramai di momen libur, maksud kami di momen arus balik libur Nataru? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini nampaknya memang sudah mulai berdatangan begitu dari penumpang, begitu penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta dan mereka turun di Stasiun Pasar Senen, ataupun juga tadi saya juga melihat ada sejumlah penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan dari Jakarta. Dan di momen arus balik libur tahun baru 2025 ini, memang untuk di stasiun-stasiun yang ada di Jakarta ini memang nampaknya masih akan ramai dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, untuk hari ini sekiranya diprediksi terdapat lebih dari 33.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api. Baik itu dari mereka yang turun di Stasiun Pasar Senen, lalu di Stasiun Gambir, ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Jadi memang untuk beberapa hari ini dalam momen arus balik masih cukup ramai, meskipun untuk trennya ini terus menurun begitu, di mana untuk hari ini jumlahnya ini diprediksi memang lebih sedikit dibandingkan kemarin. Kemarin mencapai 43.000 dan hari ini 33.000. Ada penurunan sekitar 10.000. Namun memang untuk beberapa hari mendatang meskipun turun, ini trennya masih lebih tinggi dibandingkan hari-hari normal yang mana setiap harinya diprediksi mencapai 30.000 orang. Dan meskipun sekarang juga arus balik libur tahun baru begitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami pun tadi juga melihat ada sejumlah antrian di area pintu check-in ataupun juga pintu masuk keberangkatan begitu. Artinya memang masih ada sejumlah penumpang yang melakukan keberangkatan dari Jakarta. Baik itu yang mereka baru akan berlibur ataupun dari penumpang yang sebelumnya mereka mudik ke Jakarta dan pada hari ini memutuskan untuk kembali ke perantauan. Mengingat kalau kita melihat kalender ataupun juga bagaimana momen libur tahun baru, ini banyak dari para masyarakat ataupun juga warga yang sudah harus beraktivitas pada hari Senin mendatang. Sehingga dalam beberapa hari ini hingga 5 Januari nanti merupakan hari-hari yang dipilih untuk kembali ke tempat mereka bekerja ataupun juga kembali ke perantauan. Untuk jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan secara total di Jakarta sendiri diprediksi mencapai 15.000 orang. Baik itu yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Dan tentunya informasi penting bagi pemirsa adalah bahwa terdapat diskon 10% di periode arus balik ini. Kembali ke Anda, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Gali Wisma melaporkan langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor Kabupaten Lampung Timur Lampung menangis saat ditangkap petugas kepolisian di rumahnya. Meski sempat berkelit, pemirsa, tersangka akhirnya hanya bisa pasrah saat petugas dapati motor hasil curiannya. Diam. Motor. Inilah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap petugas kepolisian di rumahnya di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Pelaku yang merupakan seorang residivis kambuhan terus menangis minta ampun kepada petugas yang menangkapnya. Awalnya pelaku berkelit tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan polisi. Mana? Namun setelah petugas menemukan barang bukti, satu unit motor curian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong, tersangka hanya bisa pasrah. Polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan satu orang lainnya. Kedua pelaku yang berinisial FR dan LK berboncengan melaksanakan hunting. Pelaku melihat kunci motor korban dalam keadaan menempel, lalu membawa motor tersebut. Dalam waktu 2 hari, tim TKP 308 Presisi Polsek Pasir Sakti mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. 2 pelaku membawa kabur sepeda motor ketua RT setempat yang terparkir di depan rumah. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di permukiman padat penduduk di Gang Gongsi, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Mereka saling membagi tugas, di mana satu orang menunggu di depan gang, sedangkan satu orang lainnya melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama setelah menjebol kunci kontak, sepeda motor dibawa kabur pelaku. Pemilik sepeda motor sempat memergoki aksi pencurian itu, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Korban menduga pelaku sudah membututinya saat ia pulang usai berbelanja. Saya langsung keluar lihat, kan dari luar kelihatan ke dalam begini nggak kelihatan. Tapi kalau dari luar, dari dalam kan lihat ke depan kelihatan. Udah ada yang naikin Pak, begini Pak. Langsung udah istilahnya langsung udah bunyi udah bunyi. Langsung saya buka pintu, dia udah tancap gas. Dia udah sampai kira-kira tuh di tembok putih itu Pak. Korban langsung melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Ia pun mengunggah video rekaman CCTV agar viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok saat akan membawa sebuah sepeda motor seorang pelaku curanmor babak belur dihakimi hingga ditelanjangi warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Evakuasi polisi berlangsung cukup dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Pria pelaku curanmor ini tak berkutik saat usahanya membawa kabur sepeda motor dipergoki korbannya sendiri di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Teriakan lantang korban memancing perhatian warga hingga pelaku berhasil ditangkap sebelum melarikan diri. Tanpa komando, sejumlah warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur tak berdaya. Tak puas dengan itu, warga juga menggarak pelaku yang telah ditelanjangi menuju pos RW setempat. Meski sempat tak mengakui perbuatannya, namun bukti rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku menyongkel stang menggunakan kunci letter T hingga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di gang sempit membuat pelaku akhirnya tak mampu berkilah. Warga mengaku di wilayah tempat tinggal mereka rawan akan aksi curanmor. Bahkan para pelaku tak hanya beraksi pada malam hari, namun juga pagi hingga sore hari. Tiba-tiba istri saya bilang, ya ada yang berantem ya, ada yang misahin. Akhirnya saya mendekati ke TKP. Nah, ternyata itu bukan berkelahi tapi adalah pelaku curanmor. Dan buktinya itu setelah si punya kendaraan itu menunjukkan bukti STNK-nya kepada saya. Maka akhirnya saya amankan pelaku.
Upaya evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung cukup dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci letter T kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi penangkapan pelaku penggelapan mobil sewaan berlangsung mencekam di res area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Salah satu dari 2 korban tewas akibat tembakan pelaku. Maling mobil! Pemilik penyewaan mobil dan rekan-rekannya yang terus mengejar akhirnya menangkap pelaku penggelapan mobil oranye di depan sebuah minimarket res area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Merasa kesal saat menangkap pelaku, situasi pun memanas saat pelaku mencoba untuk melarikan diri. Pelaku yang ternyata tidak sendiri dibantu 2 rekannya yang mengendarai mobil minibus dan membawa senjata api. Maling mobil! Situasi pun semakin mencekam saat komplotan pelaku melepaskan tembakan. Maling mobil! Korban pun membawa kedua rekannya yang terkena tembakan ke RSUD Balaraja, Tangerang, Banten. Naas, salah satu korban meninggal dunia dalam perjalanan akibat tembakan di bagian dada dan tangannya. Sementara 1 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya korban mengaku pengejaran pelaku sudah berlangsung dari Pandeglang menuju Labuan. Korban yang telah mengetahui pelaku membawa senjata api pun sebelumnya telah meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. Itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan ajat sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti 1 mobil. Jadi dia ada 1 pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Jalan Anyar. Nah, selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyar. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinangka menegaskan tidak pernah melakukan penolakan dalam kasus ini. Hanya saja pada saat korban melapor, Polsek Cinangka menawarkan pembuatan laporan dengan catatan kelengkapan dokumen. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan masih mengejar para pelaku penembakan yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 korban tewas akibat aksi penembakan yang terjadi di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak ternyata merupakan pemilik rental mobil. Anak korban mengungkapkan ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Kejar-kejaran itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, 1 mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi
pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya kan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Pelakunya perkiraan kita ya sekitar 3 orang. 2 di satu mobil, yang satunya satu, perkiraan 3. Cuman kita nggak tahu, rame ya di rest area kan, mana tahu temennya di luar segala macam. Udah chaos, tapi perkiraan kita ada 3 orang. Untuk yang korban sendiri ada berapa? Korban sendiri sekarang 2 orang ya. 3 sama yang patah. Iya, 3 sama teman kita yang sempat ketabrak ya. Ada 3 orang, cuma yang fatalnya 1, yang masih kritisnya ada 1. Jadi seperti itu. Meninggal dunia itu luka di dada. Ya, infonya di dada, tembak di dada dan di tangan kiri. Yang kritis di kanan ya, perut kanan, tidak di samping kali ya posisinya, kena tangan tembus ke bagian perut. Pemirsa, jenazah pengacara asal Makassar yang tewas ditembak OTK di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan disambut isak tangis keluarga. Korban dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Pangkep Kamis pagi. Ya pandu. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah pengacara yang meninggal ditembak orang tak dikenal. Istri korban tak kuasa menahan tangis menyambut jenazah suaminya. Korban dimakamkan di kampung halaman istrinya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Keluarga dan kerabat juga tak kuasa menahan air mata menyaksikan jenazah almarhum yang sudah terbujur kaku diturunkan ke liang lahat. Pengacara asal kota Makassar ini meregang nyawa setelah ditembaki oleh orang tak dikenal saat tengah makan malam pada perayaan Tahun Baru di rumah keluarganya. Pemakaman almarhum pengacara yang ditembak di Bone, kami dari pihak pengamanan, alhamdulillah kami perintahkan kepada anggota saya untuk menyambut kedatangan almarhum, tepatnya di Dusun Soreang, Galumboko, Desa Ka'bah, Kecamatan Minasatene. Sebelumnya korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Belum diketahui secara pasti apa motif pelaku OTK tega membunuh korban. Namun diketahui korban tengah menangani kasus sengketa tanah di Kabupaten Bone. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. 3 korban kecelakaan maut di Kota Pekanbaru Riau dimakamkan. Keluarga korban berharap mendapatkan keadilan serta pelaku dapat dihukum berat. Tangis kesedihan menyelimuti kediaman 3 korban tewas akibat sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil yang dikemudikan dalam kondisi mabuk. Bahkan, isak tangis keluarga tidak terbendung, hingga 1 diantaranya harus digotong usai mengetahui anggota keluarga mereka meninggal dengan cara tragis. Usai disemayamkan dan disolatkan, 3 jenazah korban kemudian langsung dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Isak tangis keluarga kembali tidak terbendung sesaat sebelum jenazah korban dimakamkan. Jenazah korban kemudian dimakamkan berdampingan di Taman Pemakaman Umum Tampan, Kota Pekanbaru. Keluarga pun berharap mendapatkan keadilan serta pelaku dapat dihukum berat. Yang intinya pelaku dihukumlah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.
Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Rabu pagi kemarin. Sebuah mobil minibus menabrak satu keluarga yang mengendarai sepeda motor. Nyawa korban yang terdiri dari suami istri serta seorang anaknya tidak tertolong. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Tim penjinak bom gegana Brimob Polda Jatim melakukan sterilisasi area SPBU di kawasan arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur guna mengamankan dan memeriksa diduga koper misterius. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam 3 orang tak dikenal yang menurunkan sebuah koper yang tidak diketahui isi dari koper di sebuah kafe di dalam area SPBU Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas keamanan SPBU yang curiga dengan isi koper menghubungi Polsek Porong yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi tim gegana Brimob Polda Jatim. Tim penjinak bom gegana Brimob Polda Jatim datang ke lokasi dengan menggunakan baju anti bom, langsung mengevakuasi diduga koper misterius yang berisikan bahan yang mudah meledak ke belakang kafe. Dalam proses pemeriksaan, petugas melakukan sterilisasi dan pengosongan area SPBU dan aktivitas pengisian BBM dihentikan sekitar 30 menit. Dengan kerjasama dengan Polsek, kerjasama dengan tim gegana Polda Satbrimob Polda Jatim dengan sigap dan menindaklanjuti memeriksa sterilisasi, menindaklanjuti sesuai dengan SOP, menyimpulkan dan menyatakan bahasanya koper yang diduga dengan adanya bahan ataupun benda yang mudah meledak tersebut tidak benar. Adanya koper itu berisikan tentang perlengkapan pribadi, yaitu sepatu, tas, sepatu, tas, sama tas kecil maksudnya ya, kabel, seperti baju juga, alat cukur seperti itu dan lain-lain. Setelah dinyatakan aman, polisi akhirnya membuka kembali area SPBU untuk umum. Sementara seluruh barang yang dicurigai diamankan tim gegana Brimob Polda Jatim. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo persilakan PDI Perjuangan membuktikan dirinya terlibat skandal korupsi. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Kamis sore masih terendam air laut yang meluap dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir rob yang merendam pemukiman tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari dan terpaksa harus membeli air bersih. Banjirop kembali mengenangi permukiman warga di Penjaringan, pesisir Jakarta Utara, kawasan Muara Angke pada Kamis sore dan masih terendam air rob dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter. Warga harus melakukan aktivitas sehari-hari dengan kaki terendam air, bahkan banyak barang-barang rumah tangga yang rusak akibat terendam air laut. Meski banjirop kali ini terbilang lebih rendah dibandingkan bulan Desember lalu, namun warga masih merasakan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tak sedikit warga yang mengeluh karena terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk beli air bersih. Kemarin sama sekarang. Udah 2 hari ini ya naik lagi ya? Yang ketika kemarin ada juga. Jadi susah air bersih, Bu? Beli berapa, Bu? Air bersih? 5.000 sepikul. Setiap hari tuh Bu beli, Bu? Iya, tapi lagi nggak ngalir karena ininya banjir. Terus solusinya apa, Bu? Solusinya beli air pikulan, 1 pikul 5.000, ngedorong. Iya, yang seharusnya nggak ngeluarin duit ekstra, ngeluarin. Ya gitu, Bang. Yang mandinya. Banjir di kawasan Muara Angke sempat surut, namun dalam 2 hari terakhir, banjir kembali merendam permukiman mereka. Warga berharap ada solusi dari banjirop dan adanya bantuan air bersih. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 wisatawan terluka akibat villa yang mereka sewa roboh di Kota Batu, Jawa Timur. Diduga villa roboh akibat pondasi tanah longsor. Dua wisatawan ini harus dirawat intensif di Rumah Sakit Hasta Abrata, sementara 4 lainnya luka ringan akibat villa yang mereka sewa roboh di Oro-Oro Ombo, Kota Batu.
Seluruh korban terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan pada Senin malam. Sementara di lokasi petugas masih melakukan penyelidikan terkait robohnya villa 2 lantai. Diduga villa ambruk akibat tanah longsor di bagian belakang bangunan hingga membuat villa rusak berat dan hanya menyisakan 1 lantai bangunan. Dekat pintu, istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. Itu kejadian sekitaran jam 7-an lah. Selain melakukan olah TKP, petugas juga masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ribuan warga korban cairan kimia tumpah ke jalan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat antre untuk mendapatkan uang ganti rugi. Masing-masing korban mendapat uang pengganti kerusakan sebesar Rp300.000. Seribu warga antri untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan sebagai dampak tumpahnya cairan kimia dari truk tangki di Jalan Raya Cikalong Wetan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ganti rugi diberikan oleh pihak perusahaan CV Yasindo Pratama. Dari perusahaan mohon maaf masyarakat atas kejadian ini karena ini di luar dugaan kita. Tidak ada suatu kesengajaan dan ini juga akan berproses. Jadi tidak sampai di sini Pak. Jadi masyarakat paham bahwa kepolisian tetap memproses. Ya kita memberikan apresiasi, kepolisian sudah menangani dengan baik dan kami menangani dengan masyarakat yang kerugian. Itu semua kita akan selesaikan dengan cara baik. Uang ganti rugi diberikan Rp300.000 per korban. Meski uang ganti rugi jauh dari perbaikan kendaraan hingga di atas Rp1 juta, tapi tak jarang korban tetap menerimanya dan enggan melakukan negosiasi karena memakan waktu yang lama. Hitung berapa Kang kalau kerusakan secara mekanik ke bengkel? Ya lumayan tuh. Ya lebih dari 300. Lebih tuh. 1 juta sampai ada misalnya sampai juta. Tapi uang gantinya sekarang baru 300.000. Bisa nego lagi gitu. Kalau yang mau itu teh, kalau mau nego tapi harus nunggu dulu ini beres. Oh. Kalau Akang sendiri mau nego lagi atau gimana? Ribet nyata ya. 2 hari kerja tuh. Oh, karena ngurus-ngurus kayak gini. Sebelumnya sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Kendaraan-kendaraan warga yang terkena cairan kimia yang bocor dari truk ini mengalami kerusakan. Tak hanya berdampak pada terkelupasnya cat dan mengalami korosi, cairan yang mengenai rangka kendaraan juga mengakibatkan kerusakan hingga mesin menjadi mogok. Akibat peristiwa ini, tim Gegana Satbrimo Polda Jabar juga sudah menerjunkan unit kimia biologi dan radioaktif untuk mengambil sampel cairan zat kimia yang tersisa di bagian truk tangki serta yang tercecer di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pihaknya sudah melakukan dekontaminasi jalan dengan cairan penetralisir zat kimia, sehingga Jalan Padalarang Purwakarta pun sudah aman dilalui pengendara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menghentikan kasus kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut korban tewas bukan karena dianiaya, tetapi karena jatuh dari ketinggian. Polda Sumatera Barat bakal menghentikan penyelidikan kasus tewasnya remaja yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut keputusan ini diambil setelah polisi melakukan sejumlah langkah terkait penyebab tewasnya Afif Maulana. Dari hasil otopsi, korban tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena jatuh dari ketinggian. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini hanya untuk memastikan biar kasus ini tidak menggantung, maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Dirkrim beserta seluruh tim dan juga menghadirkan keluarga,
korban dan juga ahli itu nanti kasus akan kita hentikan, kita SP3. Sebenarnya bukan SP3, maaf, saya ralat. Sifatnya adalah SP2 lidik. Karena belum dilakukan penyidikan, karena memang kalau penyidikan itu kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tapi kalau hasil dari ekshumasi memang demikian, berarti SP2 lidik yang juga sudah kita sampaikan sejak awal. Kematian Afif Maulana sebelumnya menjadi perhatian publik sebab korban yang masih SMP tersebut awalnya diduga tewas karena dianiaya oknum polisi. Keluarga yang mengaku janggal mengajukan korban dilakukan ekshumasi dan otopsi. Pasalnya terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 silam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mabes Polri kembali menggelar sidang etik profesi Polri terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Mabes Polri kembali menggelar sidang lanjutan terhadap oknum polisi M dan sidang perdana terhadap 2 bawahannya. Sidang digelar terpisah oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sementara 2 oknum polisi diberhentikan tidak dengan hormat buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Jadi hari ini sidangnya untuk 3 orang, ya, yang 1 baru, ya, yang 2 baru, yang satunya melanjutkan dari proses kampanye. Berarti sejauh ini hasilnya yang baru diputus itu baru 1 ya Pak? Sampai hari ini yang sudah diputus 2. Ya, direktur sama kanit, ya, dengan putusan PDBH, dan mereka melakukan banding. Oke. Sebelumnya, ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Hasil itu menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Partai Solidaritas Indonesia menanggapi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia berdasarkan survei OCCRP. Partai yang diketuai anak bungsu Jokowi itu berpandangan survei tersebut berasal dari barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Menurut penerbit OCCRP, Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Jokowi menanggapi santai survei OCCRP tersebut. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Hal senada juga disampaikan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam akun media sosial X, Waketum DPP PSI Andi Budiman menyebut hasil riset OCCRP merupakan suara barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Andi menyebut barisan sakit hati tersebut yang memobilisasi suara survei OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Salah satunya adalah Joko Widodo. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin yang korup di dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan meminta semua pihak untuk menjaga marwah para mantan presiden terkait masuknya nama Joko Widodo, Presiden ke-7 RI dalam daftar tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP. Biar bagaimanapun Presiden itu kan warga negara terbaik ya dari setiap negara. Nah, kita harus menghargai legasi beliau. Dan kita harus jaga betul marwah presiden ya, untuk langsung mantan presiden. Artinya saat dijadikan sebagai tokoh terkorup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana, yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan presiden kita. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku memiliki dokumen penting negara terkait dugaan skandal korupsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mempersilahkan membuktikan kebenaran tudingan tersebut. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa acur-acuran.
Inilah pernyataan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang mengaku memiliki dokumen dugaan skandal korupsi Joko Widodo. Tak hanya itu, ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan istri Jokowi, yakni Iriana Joko Widodo. Dokumen yang dimiliki merupakan dokumen penting negara yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon terkait dengan dokumen tersebut. Jokowi tak mempermasalahkan dokumen yang dimiliki oleh Hasto. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut siap apabila nantinya diperiksa penegak hukum terkait dugaan korupsi. Biasa kan, kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti AC, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Perseteruan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan memasuki babak baru saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pihak PDI Perjuangan mengklaim memiliki dokumen penting yang bisa membongkar skandal kasus korupsi petinggi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Pemirsa, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum sehingga 4. Pemirsa, pada kesempatan ini 2 dari 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmik memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion karena menilai pemohon tidak memiliki legal standing. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemantauan jalur udara untuk memastikan kondisi arus lalu lintas di periode Nataru 2024-2025 berjalan lancar. Ya, dari pantauan udara terlihat arus Jakarta Cikampek dan Jakarta Merak kedua arah terpantau ramai lancar. Dalam rangka memastikan kondisi lalu lintas di masa arus balik Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pantauan udara secara langsung menggunakan helikopter. Pantauan udara ini merupakan operasi lilin terakhir yang dilakukan Polri pada masa arus periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Adapun titik atau wilayah yang dipantau dari jalur udara adalah dari Jakarta menuju Cikampek dan Merak. Terpantau arus lalu lintas pada ketiga lokasi ramai lancar. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan ataupun kepadatan di pusat keramaian seperti rest area, tempat ibadah, atau pusat perbelanjaan. Kondisi arus lalu lintas yang lancar hari ini mengartikan bahwa puncak arus balik periode Nataru 2024-2025 sudah terlewati. Ini tanggal 2 Januari ya, tahun 2025 adalah hari terakhir kita dalam melaksanakan operasi lilin ya, Natal dan Tahun Baru. Tadi kita melakukan pemantauan pagi hari, yaitu mulai dari Mabes Polri, kita terbang menuju ke Cikampek ya, sama-sama kita lihat pantauan dari udara itu terlihat ramai lancar, baik itu arus dari Jakarta menuju ke Cikampek, begitupun sebaliknya. Kemudian kita juga ada berkeliling ke daerah rest areanya, itu juga kita tidak melihat ada satu penumpukan kendaraan. Jadi alhamdulillah semuanya kita melihat dalam keadaan ramai dan lancar. Nah setelah itu kita berangkat menuju ke Merak. Ya, dari situ kita juga melakukan pantauan udara, mulai dari tol yang berada di BSD menuju Merak, dan begitu juga sebaliknya dalam keadaan ramai dan lancar. Menurut Kasub Satgas Penmas Operasi Lilin 2024, Kombes Pol RD Adim Milan Caniago, situasi arus lalu lintas periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan penumpang terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Kamis malam. Sebanyak 610.000 tiket ludes terjual. Stasiun Pasar Senen pada Kamis malam mulai dipadati penumpang. Tercatat 43.129 penumpang tiba di Jakarta. Dari 852.000 tiket yang disediakan PT KAI Daob 1 Jakarta sudah terjual sebanyak 610.000 tiket. Pihak PT KAI Daob 1 Jakarta memberikan promo tiket sebesar 10% dengan menyediakan 50 kereta api. Meski puncak arus balik diprediksi terjadi Kamis malam, namun tingkat keberangkatan penumpang dari wilayah Daob 1 Jakarta masih terpantau tinggi. Pemirsa, arus balik libur Nataru masih berlangsung di berbagai daerah, baik dari kota yang menjadi favorit liburan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Gali Wisma dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan juga rekan Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita terlebih dahulu ke rekan Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat pagi Gali, bagaimana situasi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta pagi hari ini? Apakah masih ramai kepadatan penumpang yang akan berangkat maupun kedatangan di Stasiun Tugu? Ya baik, terima kasih Yasmin. Ya pemirsa, pagi ini saya melaporkan balik dari Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana setelah pasca perayaan malam tahun baru kemarin Jakarta mulai kembali ke daerah masing-masing, di mana puncak arus balik di Stasiun Jakarta ini sudah terjadi atau tanggal 29 Desember 2024 kemarin dengan data penumpang naik adalah 31.000 dan penumpang turun 26.000. Kemudian juga informasi yang dapat dari KAI Daob 6 Jakarta bahwa juga sempat terjadi kenaikan lagi pada tanggal 1 Januari 2025 dengan data penumpang naik berjumlah 24.000 dan penumpang turun 16.000. Terkait momen libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI Daob 6 juga menjalankan 22 kereta api jarak jauh dan
kereta api tambahan. Dan perlu saya informasikan juga bahwasanya di kota di Jakarta ini, di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, informasi yang dapat dari Kota Jogja, jumlah pesawat masuk ke Jakarta adalah sekitar jumlah 1,5 juta wisatawan menuju ke Jakarta. Rekan Gali, selanjutnya kita akan menuju ke Amrina Rida yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat pagi Amrina, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Apakah masih terpantau ramai di momen di momen arus balik libur Nataru? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini nampaknya memang sudah mulai berdatangan begitu dari penumpang, begitu penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta dan mereka turun di Stasiun Pasar Senen, ataupun juga tadi saya juga melihat ada sejumlah penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan dari Jakarta. Dan di momen arus balik libur tahun baru 2025 ini, memang untuk di stasiun-stasiun yang ada di Jakarta ini memang nampaknya masih akan ramai dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, untuk hari ini sekiranya diprediksi terdapat lebih dari 33.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api. Baik itu dari mereka yang turun di Stasiun Pasar Senen, lalu di Stasiun Gambir, ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Jadi memang untuk beberapa hari ini dalam momen arus balik masih cukup ramai, meskipun untuk trennya ini terus menurun begitu, di mana untuk hari ini jumlahnya ini diprediksi memang lebih sedikit dibandingkan kemarin. Kemarin mencapai 43.000 dan hari ini 33.000. Ada penurunan sekitar 10.000. Namun memang untuk beberapa hari mendatang meskipun turun, ini trennya masih lebih tinggi dibandingkan hari-hari normal yang mana setiap harinya diprediksi mencapai 30.000 orang. Dan meskipun sekarang juga arus balik libur tahun baru begitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami pun tadi juga melihat ada sejumlah antrian di area pintu check-in ataupun juga pintu masuk keberangkatan begitu. Artinya memang masih ada sejumlah penumpang yang melakukan keberangkatan dari Jakarta. Baik itu yang mereka baru akan berlibur ataupun dari penumpang yang sebelumnya mereka mudik ke Jakarta dan pada hari ini memutuskan untuk kembali ke perantauan. Mengingat kalau kita melihat kalender ataupun juga bagaimana momen libur tahun baru, ini banyak dari para masyarakat ataupun juga warga yang sudah harus beraktivitas pada hari Senin mendatang. Sehingga dalam beberapa hari ini hingga 5 Januari nanti merupakan hari-hari yang dipilih untuk kembali ke tempat mereka bekerja ataupun juga kembali ke perantauan. Untuk jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan secara total di Jakarta sendiri diprediksi mencapai 15.000 orang. Baik itu yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Dan tentunya informasi penting bagi pemirsa adalah bahwa terdapat diskon 10% di periode arus balik ini. Kembali ke Anda, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Gali Wisma melaporkan langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menyambut awal bulan Rajab dan Tahun Baru, masyarakat Lingga, Kepulauan Riau ini menggelar tradisi makan bersama. Yang mana tradisi yang disebut makan talam sehidang ini merupakan tradisi leluhur Melayu Lingga ini untuk menjalin silaturahmi. Tradisi makan talam sehidang menjadi hal yang sangat ditunggu masyarakat Lingga. Tradisi leluhur yang tak lekang oleh waktu ini dipertahankan hingga saat ini. Makan talam sehidang bukan sekedar perayaan, melainkan penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Lingga. Tradisi makan talam sehidang mencerminkan kebersamaan, kesetaraan dan harmoni yang erat dengan nilai-nilai budaya tanah Melayu. Mengembangkan ataupun melestarikan kearifan lokal, budaya-budaya setempat, dan ini sangat selaras sekali dengan apa yang kita gaung-gaungkan selama ini, pelestarian budaya di Lingga sendiri, dan itu selaras dengan apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Kegiatan doa bersama dan makan talam sehidang diikuti ribuan warga Lingga.
makan talam sedang yang diselenggarakan untuk menyambut tahun baru dan memasuki bulan Rajab menyajikan 210 hidangan. Sajian ini bisa disantap lebih dari 1.000 orang yang hadir. Dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur awal tahun dihabiskan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata, salah satunya ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Destinasi wisata yang edukatif ini menjadi primadona bagi keluarga yang membawa anak-anak. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak, mereka menghabiskan momen libur panjang tahun baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan. Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca tak bersahabat yang melanda Bali saat liburan Nataru tak menyurutkan wisatawan mendatangi lokasi wisata Tanah Lot. Ya, tercatat pengunjung di pantai ini mencapai hingga 8.000 perharinya. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Multazam. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Cuaca yang cenderung mendung, bahkan seringkali hujan, tak menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Lot, Tabanan, Bali. Tanah Lot sendiri merupakan destinasi ikonik Bali yang kerap dikunjungi wisatawan, khususnya saat libur panjang seperti pergantian tahun. Jika dibandingkan dengan hari biasa, pengunjung Tanah Lot hanya sekitar 4.000 orang. Namun dalam rangka perayaan pergantian tahun baru 2025, jumlah wisatawan meningkat signifikan. Di kawasan DTW Tanah Lot mulai tanggal 22 sudah mulai ada peningkatan, yaitu rata-rata kunjungan kita di hari-hari sebelumnya itu 4-5.000 per hari, sekarang sudah meningkat menjadi 6.000 sampai 8.000 kunjungan per hari. Kemarin tingkat kunjungan kita di sampai 8.000 sekian. Artinya harapan kami ke depan terus, artinya selama liburan ini kunjungan kita di kawasan DTW Tanah Lot mulai meningkat. Jika Anda berada di Bali dan hendak berwisata ke Tanah Lot, Anda akan dikenakan tiket masuk domestik seharga Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp30.000 untuk dewasa. Sementara untuk wisatawan asing, anak-anak akan dikenakan Rp40.000 dan dewasa sebesar Rp75.000. Bagaimana? Anda tertarik mengajak keluarga Anda menikmati keindahan Tanah Lot? Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.